Doa aja ini. Nah. Sebelum dimulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, supaya pembelajaran kita ini berkati kan, semoga apa yang didoakan Jenny dan teman-teman supaya materi kita ini masuk dalam pikiran kita. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ada mau ngajak main ice breaking dulu biar makin semangat. Ayo anak-anak berdiri, berdiri ya. Ice breakingnya gini, dia ada dua. Yang pertama, kalau Ibu bilang ke kiri, kalian ke kanan. Kalau Ibu bilang ke depan, kita ke belakang. Oke, kita percobaan dulu ya, anak-anak. Ibu bilang ke kiri, sambil loncat mana, biar makin semangat. Harus semangat kita. Oke ya, ke kiri, ke kanan. Lagi ya. Ibu bilang ke depan, ke kiri, depan kiri, depan kiri. Oke. Nah, oke. Mungkin itu yang breaking yang pertama. Nanti pada saat Ibu menjelaskan, ada teman kita yang bisa menjawab atau memberikan pendapatnya. Kita akan membuat seperti ini. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, mantap. Tangan, oke? Oke, mantap. Luar biasa. Nah, nanti ingat ya teman-teman, anak-anak, kalau ada nanti misalnya Ibu bilang, misalnya Ibu bilang, apa itu manusia? Misalnya teman-temannya ada yang bisa menjawab, kita bilang apa? Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Iya nak, kalau dibilang beri dia W, beri dia O, beri dia W. Oke, silakan dulu. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran sejarah konsep manusia dalam ruang dan waktu. Nah, sebelumnya masuk ke sini, kita harus tahu dulu apa itu sejarah. Apa itu sejarah? Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Ya, begitu ya anak-anak. Kalau seru kan? Iya. Nah, luar biasa. Nah, ada pun kata sejarah dalam bahasa Arab itu sejaratun yang artinya pohon. Nah, kita akan mempelajari mengenai tentang manusia dalam sejarah dan manusia dalam ruang, manusia dan dalam waktu. Sebelum ke situ, kita harus tahu dulu apa pengertian manusia. Makhluk hidup. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Oke, tadi kan Ayu udah menjawab manusia itu makhluk hidup.
manusia membuat sejarah, jadi dia membuat sejarah. Jadi manusia dan sejarah itu sangat berhubungan erat dan tidak ada sejarah apabila tidak ada manusia. Ini kan ruang kelas kita ini kan termasuk ruang. Nah, menurut kalian apakah ruang kelas ini termasuk bersejarah atau tidak? Menurut kalian bagaimana? Bersejarah, Bu. Kenapa? Karena di sini telah terjadi banyak peristiwa. Peristiwa apa, Nak? Ya, mengajar, apapun itu berarti ya di sini dalam sejarah. Beri dia, beri dia, beri dia, Kita masuk ke waktu. Waktu apa itu, Nak? Waktu itu apa? Terjadinya, kapan terjadinya suatu peristiwa? Contohnya? Pada zaman dulu gitu. Lalu? Contohnya peristiwa proklamasi Iya. waktunya Jadi, Nak, waktu itu sangat berkaitan dengan sejarah. Sejarah itu kan kalau digambarkan sebagai pohon, itu melibatkan ada 3. Masa dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, tadi si Jenny sudah menjelaskan bahwasanya masa dulu itu berkaitan tentang proklamasi. Masa kini apa? Ada yang tahu masa kayak masa kini yang terjadi? Corona, Bu, corona. Corona kan sudah lewat, nah, tapi masih ruang lingkup juga. Nah, masa yang akan datang kira-kira menurut kalian apa? Belum tahu. Apakah mungkin nanti pada saat terjadi, terjadi nggak nanti di masa yang akan datang bahwasannya guru atau pekerja buruh yang lainnya itu akan digantikan dengan robot, dengan perkembangan teknologi sekarang? Apakah itu bisa dikaitkan dengan masa yang akan datang? Apakah Bisa, Ibu. apa yang bisa membuat kalian percaya bahwasanya masa yang akan datang itu akan terjadi? Apa yang faktornya gitu? Apa yang bisa menuntut ke sana bahwasanya saya sendiri di sini atau kalian nanti mau akan menjadi guru gitu kan? Bahwasanya bukan kalian lagi yang mengajar, tetapi teknologi yang berada di masa yang akan datang. Bagaimana pendapat kalian tentang itu? Saya, Bu. Ya, Jenny. Kalau menurut saya, Bu, kayaknya kalau untuk guru itu nggak bisa diganti, Bu. Kenapa? Karena yang diajarin itu manusia itu dia out of the topic. Istilahnya dia itu banyak pikirannya, sedangkan robot kan dia di sel. Besarnya harus ambil makanan, dia cuma mengambil makanan aja. Kalau manusia kan mengambil makanan, bisa mengambil ini, mengambil itu. Jadi kalau tadi guru bisa, Bu, guru bisa diganti oleh mesin. Kalau saya gitu. Oke, beri dia. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran selanjutnya. Nah, inilah keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Ayo, siapa yang bisa baca? Saya, Bu. Oke, ayo baca yuk. Keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Ruang bisa disebut juga dengan spesa, yang memiliki arti tempat berlangsungnya atau terjadinya peristiwa sejarah. Nah, adanya konsep ruang ini membuat para penulis sejarah kemudian mengkategorikan peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat. Misalnya sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan sejarah masih banyak lagi yang berhubungan dengan sejarah suatu tempat atau wilayah tertentu. Oke, terima kasih Ayu. Selanjutnya, Bu. Oke, ini kita masih di sini, masih tentang keterkaitan dalam ruang dan waktu. Ada yang boleh bacakan? Saya, Bu. Baik, Rini bacakan, Nak. Keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu.
Selain ruang, konsep penting dalam sejarah itu adalah waktu. Kehidupan manusia nggak akan bisa dilepaskan dari yang namanya waktu. Waktu disebut juga dengan temporal. Adanya konsep waktu menunjukkan kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Nah, kamu pasti pernah dengar kan kalau masa lalu pasti berhubungan dengan masa yang depan. Selanjutnya Bu. Selanjutnya Bu. Nah, ini saya akan bacakan keterkaitan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kehidupan manusia dan masyarakat itu cenderung bergerak dan terus berkembang. Pantan Reikait Une, begitu kata Reargus, yang artinya nggak akan berubah, semua mengalir. Selain itu, Wenren yang juga pernah menuliskan History is Chaotic dan Eros Change, yang artinya sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. Nah, menurut kalian anak-anak, apakah kalian juga mengalami keberlanjutan atau perubahan di masa sekarang? Mengalami. Nah, contohnya apa itu? Teknologi yang semakin canggih. Misalnya, apa tuh? Misalnya gimana? Handphone. Nah, dulu HP-nya Nokia. sekarang mana iPhone-nya nama? Android ya. Selain itu apa lagi? Lebih keutama ke dunia pendidikan lah, karena kan kita di sini pendidik. Nah, contohnya apa ini? Dulu belum ada ibu. Ya media apanya kan alatnya. Nah, kita akan mengalami perubahan-perubahan selalu berlanjut gitu kan. Entah dia nanti 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, kita itu nggak mengajar menggunakan ini lagi. Ada nanti kita menggunakan apa gitu kan, atau kita tidak menggunakan lagi yang namanya buku, lebih ke apa dia, YouTube atau yang lain-lain, atau lebih ke misalnya langsung praktek, siswa yang menjadi guru kan, atau jadi guru kembali jadi siswa gitu kan. Nah, selanjutnya nah ini ada yang bisa baca? Bacanya Terkaitan manusia dengan perubahan dan keberlanjutan. Masyarakat suatu waktu bergerak dan berubah. Perubahan di sini maksud adalah suatu kejadian atau kondisi yang berubah. Nah, perubahan itu bisa mengarah ke yang lebih baik atau justru ke yang lebih buruk. Misalnya manusia bertumbuh dan berkembang dari lahir sampai dewasa karena dari postur tubuhnya mengalami perubahan sehingga seiring berjalannya waktu. Oke, ini maksudnya apa? Ayo, ada yang paham maksudnya? Kenapa dia seiring dengan berjalannya waktu? Kenapa dia lebih mengarah ke manusia pada postur tubuh? Ini kan termasuk fisiknya gitu kan? Misalnya kamu dulu waktu bayi jadi balita, dari balita menjadi remaja, dari remaja menjadi dewasa, dari dewasa menjadi orang tua. Nah, kamu pribadi mengalami perubahan ini tidak seiringnya waktu? Apakah kamu waktu dari dilahirkan mamanya langsung bisa jadi apa? Mahasiswa gitu? Ada nggak yang begitu? Tidak. Nah, atau misalnya nih, dia dulu tuh ada kan yang isu-isu yang katanya bisa sekolah cuma 6 tahun udah langsung gini karena IQ-nya tinggi. Apakah kalian mengalami itu? Tidak. Nah, itu menurut kalian termasuk ke dalam seiringnya dalam waktu atau tidak? Tidak. Kenapa? Kan dia mengalami juga itu seiringnya. Mungkin dia karena IQ-nya tinggi, dia tidak usah lagi mengalami misalnya yang tadinya SMA cuma 3 tahun, yang tadinya SMA 3 tahun, dia cuma 1 tahun. Karena dia sudah mengalami pemikiran-pemikiran yang udah apa gitu kan. Itu juga termasuk ini, tetapi mungkin lebih cepat daripada kita gitu. Oke, selanjutnya Bu. Nah, ini, ayo, keterkaitan kehidupan manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini. Ayo, Jenny baca dulu nah. Keterkaitan kehidupan manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Nah, berdasarkan konsep perubahan waktu, kemudian adanya konsep perubahan dan keberlanjutan, kondisi masa lampau sangat berpengaruh pada kondisi hari ini. Sejarawan asal Indonesia, Sartono Kartodirjo pernah mengatakan hal yang sangat dalam baginya, orang-orang yang lupa dengan masa lampaunya itu telah kehilangan identitas. Oleh karena itu, orang-orang tersebut dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya. Oke, nah ini tadi kan sudah membahas tentang masa lalu. Yang sekarang kita lebih ke masa
ininya. Ayo, siapa yang membaca? Ayo yuk, baca yuk. Keterkaitan kehidupan manusia masa lalu untuk kehidupan masa kini. Bahwa sejarah kehidupan manusia itu selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Hal itu pula yang membuat terjadinya perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan itulah terjadi kondisi yang terus mengalami keberlanjutan. Kamu harus selalu ingat bahwa masa lampau mempengaruhi masa kini dan masa yang akan datang. Oke, mungkin sekianlah mengenai konsep uang dan waktu dan manusia dan sejarah. Semoga apa ilmu yang hari ini kita pelajari dapat berguna untuk anak-anak sekalian. Diingat perbedaan antara manusia, perbedaan antara waktu, ruang. Nah, ada juga keterkaitan antara ruang dan waktu, keterkaitan manusia dan sejarah, keterkaitan manusia dengan ruang dan waktu gitu ya anak-anak. Jadi kita harus lebih paham lagi mengenai bagaimana konsepannya itu. Mungkin itu sajalah materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak dapat menerima ilmunya yang baru ini. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita akan kuis ya anak-anak. Ibu akan membagikan kuis. Ya, kuis dong. Masa tidak? Ya anak-anak, jawab dengan benar biar kita mencari manusia. Oke, yuk. Nah, gimana anak-anak? Sudah kuisnya? Sudah, Bu. Oke, nanti Ibu nilai besok hari minggu depan kita akan selesai jawabannya sama-sama teman-temannya. Kita akan bahas ini satu persatu. Apakah kalian sudah memahami tentang konsep ruang dan waktu gitu ya anak-anak? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau lagi breaking dulu sama anak-anak. Beri dia beri dia beri dia Mantap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Levi Ermati. Di sini saya menjadi observer untuk saudari Rosdiana Romaningga. Di sini saya akan menilai penilaian RPP, LKPD, kemudian ban ajar. Nah, untuk RPP sendiri, penilaian pada RPP Rosdiana Maringga sudah sesuai, namun ada sedikit kekurangan yaitu pada bagian penilaian tidak melampirkan poin-poin penilaian seperti lembar pengamatan sikap spiritual, kemudian penilaian pengetahuan dan keterampilan, dan penilaian kegiatan diskusi. Kemudian untuk penilaian LKPD, pada LKPD sudah bagus, hanya saja tidak menyertakan bukti jawabannya. Untuk penilaian bahan ajar, pada bahan ajar sudah baik dan bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya dan sebagai observer kedua akan menilai pelaksanaan pembelajaran Rosdiana Maringga sebagai seorang guru, di mana sudah cukup baik, di mana salah satunya yaitu guru sudah menggunakan fasilitas dan sumber belajar ketika mengajar. Yang kedua, guru mengkondisikan persiapan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan situasi siswa. Yang keempat, guru menggunakan alat bantu media seperti PPT dan video. Yang kelima, apakah guru melaksanakan pembelajaran dalam urutan yang logis? Ya, yaitu di mana Rosdiana urutannya yaitu kegiatan awal, inti, dan termasuk. Yang keenam, guru memberikan bantuan jika siswa mengalami kesulitan selama pembelajaran secara individu, kelompok, ataupun kelas sekali. Yang ketujuh, guru menggunakan guru menggunakan waktu mengajar secara efisien. Yang kedelapan, guru menyampaikan tujuan di awal pembelajaran. Yang kesembilan, guru menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh siswa. Yang kesepuluh, guru menggunakan ekspresi lisan, tulisan isyarat atau gerakan badan. Yang ke-11, guru menciptakan dan memelihara ketertiban siswa selama pembelajaran.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Just like a mind.